Halo sahabat Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 berdaya dengan buku. Kenapa saya punya tagline berdaya dengan buku? Ikuti sekarang bagian keduanya. Kemarin sudah nonton ya bagian pertama, kisah di balik berdaya dengan buku. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Di bagian pertama saya bercerita bagaimana saya diamputasi, ya kan? Gara-gara adu lompat dari pohon, siapa lebih tinggi jadi jenderal kancil seperti Ahmad Albar di filmnya Jenderal Kancil tahun 67-an ya. Nah, lalu bagaimana saya bisa sukses seperti sekarang di dunia kreatif? Itu karena bapak dan emak mendidik saya dengan dua cara yang sederhana. Yaitu setelah diamputasi tangan, saya diminta oleh bapak dan emak untuk berolahraga dan membaca buku. Nah, apa yang saya peroleh dari dua kegiatan itu? Jadi, rupanya ridho Allah adalah ridho orang tua, itu betul. Jadi ketika saya mengikuti nasihat orang tua untuk berolahraga dan membaca buku, Allah memberi pahala kepada saya selagi saya masih hidup. Saya diamputasi kelas 5 SD, beradaptasi sekitar 1 tahun ya. Teman-teman di komplek Pedanka alhamdulillah mendukung. Mereka dari latar belakang keluarga pendidik, lingkungan Pedanka itu menguntungkan saya sehingga saya tumbuh seperti anak-anak kecil pada umumnya. Nah, kelas 6 SD dari kebiasaan berolahraga dan membaca buku, saya sudah mulai membuat sandiwara radio. Premisnya ibu tiri lebih kejam daripada ibu kandung. Jadi sedang tren waktu itu ya, Faradila Sandi, film Ratapan Anak Tiri. Jadi saya membuat sandiwara radio, kasetnya itu tersebar menyebar dengan sendirinya, entah ada di mana. Saya mendapatkan laporan dari emak, katanya ada di guru di guru ini, mereka menangis. Wah, saya senang sekali. Nah, kemudian masuklah saya ke fase remaja SMP. Jadi lulus dari SDL 1 Serang, saya masuk ke SMP Negeri 2 Serang, sekolah favorit waktu itu. Apa yang terjadi? Sekolah baru, teman-teman baru, bagaimana mereka memperlakukan saya, dan bagaimana olahraga dan kebiasaan membaca buku saya membawa saya ke pergaulan yang penuh kompetisi. Dengan buku. Buku-buku yang saya beli di Pasar Senen. Bapak saya waktu itu guru olahraga di sekolah pendidikan guru, sehingga di rumah itu ada buku, ada alat-alat berolahraga. Volleyball, bola sepak, net untuk volleyball, alat-alat kasti, panahan. Bapak saya jago memanah. Bapak saya sarjana olahraga dari Bandung, dari STO, Sekolah Tinggi Olahraga. Nah, ketika saya masuk ke SMP 2, kebiasaan membaca saya membawa saya menjadi lebih banyak tahu informasi. Jika
guru-guru misalnya memberikan soal-soal pengetahuan umum, siapa yang mau pulang duluan harus menjawab. Saya bisa menjawab itu. Kadang-kala jawaban itu saya berikan juga ke teman saya. Nah, kemudian olahraga. Lebih spesifiknya saya diarahkan oleh bapak ke badminton. Kami sekeluarga memang dari mulai kakak sampai ke adik saya itu juara badminton di Kabupaten Serang. Bahkan menembus level Banten. Nah, waktu itu ada kejuaraan kelas meeting antar kelas. Orang-orang tidak percaya saya bisa badminton. Tapi kenyataannya saya bisa. Dengan satu tangan ya, dipukul gitu raketnya. Nah, tiba-tiba saya bintang pelajar. Ingat tuh, semester pertama saya bintang pelajar. Kesananya sih saya enggak lagi. Saya lebih tertarik di luar rumah, jadi tidak saya teruskan akademisnya, tidak terlalu serius. Badmintonnya saya mewakili SMP 2. Awalnya dipegang oleh kakak saya lulus, kemudian saya juara kedua di sekolah itu, di SMP 2. Juara pertamanya Rahmat, jadi saya single kedua untuk pertandingan antar sekolah, apa namanya ya, porseni ya. Di SMP 2 itu saya sudah mulai membuat komik yang kemudian menggambar sendiri dengan water verb ya, dengan cat air. Yang kemudian menggambarnya tidak saya teruskan, saya lebih ke teks. Di SMA, ini yang paling luar biasa. Di SMA saya membuat majalah, mulai menulis puisi, tembus di majalah di Jakarta, majalah Hai, dapat honor. Lalu saya ya katakanlah populer walaupun berlengan satu, dan ada kejuaraan badminton junior se-Jawa Barat. Dikirimlah saya berserta Rahmat dan yang lainnya kejuaraan di Sukabumi tahun 80 kalau nggak salah. 80-81 ya. Kelas 1 SMA saya waktu itu. Ya 80 ya. Saya tampil mengejutkan bagi para pebulu tangkis. Kenapa? Karena lengan saya satu. Jadi setelah defile pawai kontingen, pertandingan pertama saya membuka kejuaraan junior se-Jawa Barat tahun 1980 di Sukabumi. Apa yang terjadi? Dengan buku. Nah, ini jarang saya ceritakan. Jadi saya partai pertama, bayangkan. Para petinggi PBSI se-Jawa Barat, bahkan ketua PBSI se-Indonesia MF Siregar hadir. Kakaknya I Sumirat, pebulu tangkis Indonesia yang eksentrik itu di era Rudi Hartono, namanya Narasujana. Kemudian PBSI Jawa Barat Toto, siapa ya namanya ya, Toto Hanafiah. Toto Hanafiah itu hadir semua. Dan semua orang menyoraki. Saya babak pertama grogi melawan pebulu tangkis dari Kuningan. Set pertama saya kalah, disoraki, dikatakan buntung. Ya saya anggap itu bercanda, tidak terlalu serius saya tanggapi. Tapi memang saya grogi. Lalu istirahat, ya ke pinggir lapangan, bapak bilang ke saya, kenapa kamu kalah? Kamu main jelek amat, kata bapak. Kamu kalau main bagus menang. Ya grogi pak, gini. Alasannya lah macam-macam. Kata bapak, kalau kamu grogi gara-gara penonton, anggap saja penonton itu monyet. Kata bapak. Ya Allah, bapak lagi di surga sekarang ya. Bapak meninggal tahun 2007. Main saya. Dan saya mempraktikkan apa yang bapak bilang. Penonton tidak saya gubris, sorak-sorai tidak saya gubris. Dan saya menang set kedua. Skornya 15 berapa? Belum 21. Rubber set. Penonton berpihak kepada saya waktu itu. Setelah saya menang rubber set, setelah saya menang set kedua, set ketiga saya main gila. Main seperti saya latihan di Serang.
dan saya menang mengalahkan pemain Belengan 2, dan saya diwawancara di Pikiran Rakyat nih beritanya, dan itulah pertama kali saya masuk di koran Pikiran Rakyat. Itu koran besar di Jawa Barat, dan saya makin populer di sekolah di Serang. Mulailah ada kemudahan-kemudahan ya, yang biasanya kalau misalnya mendekati perempuan agak susah. Kemudian alhamdulillah menjadi lebih mudah, tapi saya tetap diingatkan oleh bapak sama emak nggak boleh sombong. Alhamdulillah saya biasa saja, saya semakin bergairah saja, semakin bersemangat hidup. Jadi di sekolah saya ini menulis puisi, tim mewakili sekolah, mengharumkan nama sekolah lewat badminton, lewat sastra. Walaupun di akademis saya jurusan paspal justru ya, walaupun di akademis saya tidak begitu berprestasi, ya cukuplah. Lulus tahun 82, testing masuk Sipen Maru, dan alhamdulillah lagi-lagi saya mengejutkan, dianggap anak Badung. Sekolah sering bolos karena saya sering traveling. Saya pernah ninggalin sekolah 1 bulan, 1 minggu, traveling aja. Bapak saya sudah jadi kepala sekolah, jadi saya pikir ya biarlah diurus sama bapak saya. Bapak saya pusing, tapi kata bapak nggak apa-apa, dikeluarin juga masih banyak sekolah yang nerima karena saya istimewa tadi. Saya ini anak berkebutuhan khusus, tangannya 1, tapi alhamdulillah dengan kebiasaan membaca dan berolahraga, jadi saya menganggap hanya kehilangan beberapa kilo daging saja. Itulah berdaya dengan buku. Sahabat Golagong, sejak kelas 1 SMA sebetulnya saya sudah mulai mengumpulkan, mendokumentasikan perilaku remaja tahun itu, tahun 80-an. Saya banyak membaca buku ya, di koran Kompas tuh cerbungnya bagus-bagus. Nah, saya mulai bercita-cita jadi penulis. Olahraganya tetap saya teruskan, saya diterima di Universitas Pajajaran. Saya ikut Pekan Olahraga Cacat se-Indonesia, mewakili Jawa Barat. Banten belum jadi provinsi. Saya juara badminton kelas amputi tangan, juara ke-1. Kemudian saya mewakili Indonesia, juara se-Asia Pasifik. Saya mendapatkan medali emas 3, single, double, bergu. Bayangin, mengerek bendera merah putih lebih tinggi dari bendera negara lain. Hormat merah putih. Saya kalau memikirkan momen itu sering menyeruak rasa haru. Dan di Jepang, saya dikirim juga ke Jepang, kejuaraan se-Asia Pasifik. Saya menyabet double dan bergu. Singlenya juara ke-3, kalah Jepang yang juara. Mengerek bendera merah putih 2 kali di Jepang. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 2 kali di negara asing. Nggak bisa sembarangan. Maka kita sebetulnya harus menghormati para atlet yang memberikan kita kebanggaan, kebahagiaan, mengharumkan nama Indonesia di negara orang. Jadi ada 3 kebiasaan. Kalau Bapak bilang tadi berolahraga dan membaca buku, saya tambahi menonton. Jadi 3 kegiatan ini saya singkat BORN. BORN itu B-nya buku, OR-nya olahraga, N-nya nonton. BORN. Itu yang membuat saya bisa sukses seperti sekarang ini. Jadi kenapa Duta Baca Indonesia 2021-2025 tagline-nya berdaya dengan buku? Karena saya adalah orang yang mendapatkan manfaat dari kebiasaan membaca buku. Bertransformasi. Saya mengeluarkan produk, jasa. Jadi produk-produk saya banyak sekali. Puisi, cerpen, novel, sinetron. Jasa saya bisa memberikan pelatihan menulis, mengajari orang. Saya membuat rumah dunia dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya, seluruh dunia. Bergabung di rumah dunia di kota Serang. Saya mengelola taman bacaan masyarakat. Rumah dunia memberikan pelatihan, sastra, jurnalistik, dan film secara gratis. Jadi
perpustakaan berbasis inklusi sosial itu memang saya alami dan saya mendapatkan manfaatnya. Kepada sahabat Golagong semua di sini, jika Anda seumuran dengan saya punya anak, paksakan mereka untuk membaca buku. Bisa e-book, nggak ada masalah. Bisa buku konvensional, koran, pokoknya suruh mereka membaca. Karena itu seruan Tuhan, bukan seruan saya. Tentu di luar kewajiban agama. Kalau agama itu sudah wajib. Di luar itu membaca, menulis, berolahraga, menambah wawasan. Terima kasih, terutama Perpusnas yang sudah mengamanahi saya jadi Duta Baca Indonesia 2021-2025. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini, tentu dibantu oleh teman-teman semua. Saya nggak bisa bekerja sendirian. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. UNESCO menyodorkan rasio bahwa satu orang Indonesia harus mendapatkan buku, mengakses 3 buku 1 tahunnya. Tapi kenyataan yang ada, realitasnya 90 orang mengakses 1 buku. Maka kita semua mari bergabung bersama saya dengan gerakan Indonesia Menulis. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Duta Baca Indonesia 2021-2025, berdaya dengan buku. Salam literasi. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.